Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan ya tentang pemberdayaan ya, dana sosial Islam. Ya. Kita sudah tahu pasti ya bahwa Islam memiliki instrumen-instrumen keuangan ya, terutama sekali ini adalah instrumen keuangan sosial ya, baik itu zakat ya, kemudian wakaf ya, ada infak, ada sedekah ya dan sebagainya. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang pemberdayaan ya, baik itu adalah pemberdayaan melalui salah satu instrumen keuangan yaitu zakat ya maupun wakaf. Pada zakat ya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, sudah ditetapkan bahwa penerima zakat atau mustahik ya itu ya ada 8 golongan ya, yang tentunya dari golongan-golongan ini kalau kita lihat maka sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang dalam tanda kutip itu lemah kan gitu ya. Ya misalnya kalau kita lihat ya misalnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya dan sebagainya, jadi orang fakir, orang miskin ya dan sebagainya ya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang lemah gitu. Nah, maka mustahik zakat ini ya karena mereka itu lemah ya, maka mereka itu harus dikuatkan. Nah, di dalam menguatkan orang-orang yang begitu membutuhkan ya atau mereka itu lemah atau tidak berdaya ya, maka harus kita lihat dulu ya seperti apa ya. Yang pertama, kita mengenal bahwa zakat itu diberikan dalam arti secara langsung yang bisa langsung dikonsumsi atau zakat konsumtif ya. Nah, orang atau mustahik yang diberikan zakat yang sifatnya konsumtif tentunya adalah mereka yang memang lemah ya dan kemudian tidak memiliki sumber daya ya untuk menguatkan dirinya ya. Sehingga contohnya ya orang tua misalnya ya, orang tua atau anak yatim ya masih kecil yang mereka itu belum punya kekuatan untuk memberdayakan dirinya sendiri ya, maka yang seperti ini lebih baik memang diberikan dalam bentuk zakat yang sifatnya konsumtif, langsung bisa digunakan ya, seperti misalnya anak sekolah bisa untuk beasiswa ya, atau orang yang kehabisan bekal ya, mereka itu bisa memperoleh zakat, menerima zakat lalu bisa langsung digunakan. Nah, tetapi untuk mustahik yang bisa ya, yang bisa untuk menguatkan dirinya ya, kemudian nanti bisa menjadi berdaya ya, sehingga tidak akan selamanya menjadi mustahik zakat ya, bahkan suatu saat dia bisa menjadi muzaki. Nah, maka yang seperti inilah yang harus diberdayakan ya. Jadi dalam arti bagaimana ya, dalam arti bahwa mereka diberikan suatu zakat yang sifatnya adalah produktif ya. Jadi tidak zakat yang tidak langsung dimanfaatkan, tetapi nilai manfaatnya itu ditunda, yaitu dengan diproduktifkan. Satu contoh ya, kalau misalnya ada orang yang miskin ya, orang miskin kemudian misalnya punya usaha kecil-kecilan gitu ya, maka sebaiknya yang seperti ini zakat diberikan kepada mereka itu tidak dalam bentuk yang sifatnya konsumtif, seperti misalnya langsung diberikan beras ya, atau kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, tapi diberikan dalam bentuk ya alat produktif ya, alat produksi. Misalnya kalau memang ini adalah orang berjualan ya diberikan modal jualan. Kalau dia itu adalah misalnya penjahit ya, mungkin diberikan fasilitas ya supaya dia bisa berproduksi itu secara lebih baik ya. Itu adalah yang kemudian kita mengenal dengan namanya zakat produktif ya. Nah, dengan zakat produktif ya tentunya di dalam menangani mereka, memberikan zakat kepada mereka harusnya betul-betul diperhitungkan bahwa zakat produktif itu memiliki potensi berhasil yang besar. Nah, disinilah saya kira lembaga zakat itu penting untuk mengenali bahwa siapa saja sih mustahik yang secara potensi itu akan mampu diberdayakan. Ini sebagai satu contoh ya. Saya pernah melakukan satu studi gitu, penelitian misalnya di Bojonegoro ya, di Lamongan dan sebagainya kepada para petani misalnya. Nah, petani yang miskin ya, karena karakteristik petani kita itu adalah petani dengan kepemilikan tanah yang kecil gitu ya, misalnya hanya 1 are gitu ya, yang sebenarnya itu tidak cukup hasilnya itu untuk kebutuhan mereka. Nah, seperti orang seperti ini ternyata dalam penelitian-penelitian itu
mereka itu lebih mudah diberdayakan bukan dengan memberdayakan sektor pertaniannya, tetapi ternyata dengan memberikan side job, misalnya diberikan satu usaha kecil, ya, atau misalnya peternakan, ya, diberikan modal misalnya kambing, misalnya ya, sepasang kambing begitu, atau misalnya perikanan, ya, dibuatkan kolam, ya, yang lalu itu menjadi salah satu dari usaha yang bisa menambah pendapatan mereka gitu ya. Jadi, mengenali karakteristik mustahik yang memiliki potensi yang besar untuk diberdayakan itu penting. Karena apa? Karena dana zakat kan terbatas, ya. Sehingga sebisa mungkin kalau ini digunakan untuk zakat yang produktif adalah memang zakat produktif yang nanti itu akan berhasil. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan zakat untuk kepentingan yang sifatnya itu adalah produktif gitu. Nah, di Indonesia, ya, kita ini kan mengenal misalnya di Jawa Timur aja ada 6 juta UMKM gitu ya. Sebagian besar dari UMKM itu kategorinya adalah mikro. Nah, mereka adalah orang-orang yang secara sumber daya, ya, dari sisi sumber daya itu mereka itu sangat lemah itu. Lemah dalam pengertian bahwa mereka itu tidak memiliki skill yang bagus, ya, tidak memiliki knowledge yang bagus, dan tidak memiliki modal yang cukup gitu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang lemah, ya, secara sumber daya, dari sisi sumber daya, baik sumber daya modal, ya, knowledge maupun skill, mereka bisa bersaing di pasar yang secara langsung kemudian berhadapan dengan orang-orang atau misalnya perusahaan yang mereka itu memiliki semuanya, pasti mereka kalah. Nah, yang seperti inilah yang harusnya mereka itu diberdayakan dengan dana sosial seperti zakat ini. Kenapa? Karena kalau mereka diberdayakan dengan modal yang juga membutuhkan ada cost of fund-nya, ya, mereka mungkin agak susah gitu ya, karena biasanya, ya, cost of fund atas modal yang kecil itu pasti mahal, ya. Misalnya kredit, mereka kalau misalnya bisa mengakses kepada sumber keuangan yang formal pun, ya, misalnya ke koperasi atau ke BPR misalnya, itu pasti mahal, jauh lebih mahal daripada misalnya pinjaman modal dari korporasi kan gitu. Untuk korporasi itu pasti lebih mahal. Apalagi karena mereka itu orang kecil, umumnya tidak memiliki itu tadi, ya, tidak memiliki jaminan dan sebagainya, sehingga mereka tidak bankable, akhirnya mengakses ke sumber keuangan non formal, ya. Contohnya ke rentenir misalnya, ya. Kalau di Surabaya misalnya itu luar biasa, ya, banyak pinjaman yang mudah, mereka itu mudah, tetapi cost of fund-nya itu tinggi sekali, ya. Misalnya ada model namanya itu 65, ya, pinjam 500.000, membayar nyicil, ya, 65.000 selama 10 kali, ya. Berarti dalam waktu 2,5 bulan atau 10 minggu, ya, itu bunganya sudah 30%, ya, biaya modalnya. Atau bahkan yang model 15-an, ya, pinjam 1 juta, nyicil 150.000 per minggu sampai kemudian 10 minggu, ya. Jadi dalam waktu 2,5 bulan itu sudah 50% kan gitu. Nah, mereka inilah yang perlu diberdayakan dengan dana-dana sosial ini, sehingga dengan tidak adanya cost of fund, ya, tidak adanya biaya atas modal, ya, maka ini akan sangat membantu mereka, ya, untuk melanggengkan usahanya gitu. Nah, yang kedua adalah wakaf, ya. Wakaf ini sebenarnya secara natural, ya, wakaf itu kan bisa kita lihat, ya, itu kan ada dua, ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah wakaf, kalau yang mungkin banyak masyarakat tahu, ya, yang namanya wakaf itu, ya, penggunaan penggunaan harta wakaf yang digunakan untuk yang banyak itu adalah untuk masjid, untuk sekolah gitu, ya, untuk makam kan gitu. Ya, apakah itu salah? Tidak salah gitu, tidak salah. Karena apa? Karena wakaf yang pertama kali, yaitu pada saat Rasulullah datang di Madinah, ya, kemudian Rasulullah mau membangun masjid, ya, bangun masjid di sana, ya, lalu untanya itu memilih satu tempat, ya, di situ duduk, kemudian itu ditetapkan oleh Rasulullah sebagai masjid, ya, itu nanti di situ, ya. Pada saat itu masjid kemudian yang kita kenal dengan namanya Masjid Quba, ya, itu masjid yang pertama kali, ya, ternyata itu miliknya anak yatim gitu, ya. Dan pada saat itulah Abu Bakar, ya, itu membeli tanah itu kemudian diwakafkan untuk masjid, ya. Maka, ya, tidak salah wakaf itu. Tetapi karena
supaya memiliki nilai manfaat yang lebih besar, sebenarnya wakaf itu juga bisa digunakan dengan format memberdayakan mereka, memberdayakan dalam arti bagaimana, yaitu harta wakaf ya. Jadi harta wakaf ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu produktif ya. Kemudian hasil daripada wakaf tadi itu baru yang diberikan kepada mauquf alaihnya ya. Artinya nilai manfaat daripada harta wakaf itu ditunda sementara ya, yang nanti digunakan untuk memberdayakan mauquf alaih ya, orang-orang kecil gitu ya. Nah, ini akan sangat bagus sekali kalau kita bisa memanfaatkan harta wakaf ini, karena sesungguhnya wakaf di Indonesia itu luar biasa banyak ya. Jadi sangat besar ya, tetapi sebagian besar itu masih belum produktif. Nah, inilah yang semestinya ya, wakaf-wakaf yang belum produktif ini bisa diproduktifkan ya. Hasil dari memproduksikan harta wakaf ini nanti baru dinikmati oleh mauquf alaih gitu. Sehingga dengan cara seperti ini ya, maka akan lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaat daripada harta wakaf ya. Dan tentunya dalam konsep pemberdayaan itu ya, tidak bisa ya mereka itu hanya diberikan misalnya modal lalu dilepas gitu ya. Dari dalam konsep pemberdayaan itu harus ada upaya-upaya bagaimana supaya orang yang tadi itu secara dari sisi sumber daya mereka itu tidak memiliki skill yang bagus, knowledge yang bagus dan modal yang cukup ya, maka pemberdayaan itu harus menyentuh pada tiga-tiganya gitu ya. Jadi mereka juga diberikan pengetahuan, diberikan knowledge ya. Misalnya kalau usaha kecil ya, mereka tentunya diberikan bekal ya, bagaimana mengelola suatu usaha ya, bagaimana mencatat usaha yang baik ya, bagaimana cara memasarkan yang baik. Ini knowledge, kemudian juga skill di situ. Kalau mereka sudah memproduksi, bagaimana cara berproduksinya itu menjadi produksi yang bagus ya, produksi yang bukan lagi yang tradisional, tetapi menjadi jauh lebih baik. Nah, kalau kemudian mereka sudah ya jadi orang yang diberdayakan ya, baik menggunakan zakat maupun wakaf tadi itu sudah memiliki knowledge yang baik ya, kemudian mereka memiliki skill ya, ditambah lagi dengan modal ya, maka mereka akan menjadi semakin bisa berdaya dan bisa bersaing. Nah, maka konsep di dalam pemberdayaan ini harus tidak boleh ya lembaga zakat atau lembaga wakaf ya, nanti nadhir wakaf itu hanya memberikan zakat kepada mustahik untuk produktif, tapi tanpa adanya misalnya pemantauan, tanpa adanya pendampingan ya, tanpa adanya monitoring ya, dan kemudian juga evaluasi supaya mereka itu berhasil. Begitu juga di wakaf ya. Sehingga dengan konsep seperti itu ya, maka insya Allah pemberdayaan kepada mustahik ya itu akan bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya mereka bisa berdaya ya, dan insya Allah akhirnya bisa menjadi muzaki gitu ya. Nah, itulah konsep-konsep pemberdayaan yang saya kira harus dipahami oleh kita semua ya, terutama sekali adalah oleh lembaga zakat ya, amil zakat ya, maupun nadhir. Ya, saya kira ini sedikit ya tentang pemberdayaan dana sosial Islam ya, yang ya insya Allah bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua ya, agar kita berhasil di dalam memberdayakan orang-orang kecil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.